Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Pendidikan Ilmu Agama yang beranggotakan Iqbal Bayunah Bilhaqi, Naufal Faza Fadilah, dan Robi Nugraha dari Fikih kelas B tahun angkatan 2020, yang dimana akan menjelaskan tentang materi mengintegrasikan iman Islam dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Baik, nah di sini kita akan menelusuri konsep Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Yang pertama, iman. Iman memiliki arti ketentraman dan kedamaian kolbu, yang dari kata itu bisa muncul kata al-amanah yang berarti dapat dipercaya. Yang dimaksud keimanan seseorang terhadap sesuatu adalah jika dalam hati orang tersebut telah tertanam kepercayaan dan keyakinan tentang sesuatu, dan sejak saat itulah ia tidak khawatir terhadap menyusupnya kepercayaan orang lain yang bertentangan dengan kepercayaannya. Apabila seseorang mengakui dalam hatinya tentang keberadaan Allah, tetapi tidak diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan, maka orang tersebut tak bisa dikatakan sebagai mukmin yang sempurna. Allah memerintahkan agar umat manusia beriman kepadanya. Berikut firman Allah, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sangat jauh." Quran Surat An-Nisa ayat 136. Nah, dalam materi iman di sini lebih merujuk kepada 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu ada dengan segala sifat keagungannya dan kesempurnaannya, kemudian diakui dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan di dunia. Kedua, iman kepada malaikat. Nah, secara bahasa ia percaya, sedangkan secara istilah iman kepada malaikat itu meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib untuk melaksanakan segala perintahnya. Nah, yang ketiga, iman kepada kitab adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau para rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat Islam dan manusia. Nah, yang keempat, iman kepada Rasul, yang berarti meyakini dalam sepenuh hati bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing para umatnya kepada jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Yang kelima, iman kepada hari akhir adalah hari kebinasaan atau kehancuran dunia dan seisinya. Hari akhir adalah peristiwa di mana alam semesta berisinya itu hancur, luluh, yang akan membunuh semua makhluk hidup di dalamnya tanpa keterkecuali. Nah, yang keenam, iman kepada qada dan qadar berarti percaya dan yakin sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluknya, termasuk segala sesuatu yang meliputi semua kejadian yang menimpa makhluknya. Nah, yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang Islam. Islam sendiri secara bahasa memiliki banyak pengertian, beberapa diantaranya yaitu berserah diri, yang kedua tunduk atau patuh, yang ketiga bersih atau suci,
Yang keempat, selamat atau sejahtera. Yang kelima, perdamaian. Yang masing-masing sudah dijelaskan di Al-Quran. Islam yang dimaksud dalam hal ini ada rukun Islam, yaitu 5 tindakan dasar dalam Islam dianggap sebagai pondasi wajib bagi orang-orang beriman yang merupakan dasar dari kehidupan muslim. 5 rukun Islam. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, membayar zakat. Yang kelima, pergi naik haji apabila mampu. Nah, yang ketiga ada ihsan. Ihsan berasal dari kata hasana yuhsinu yang artinya adalah berbuat baik. Sedangkan bentuk masdarnya adalah ihsanan, yang artinya kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik kepada dirimu sendiri." Quran surat Al-Isra ayat 7. Dan Allah berfirman, "Dan berbuat baiklah kepada orang lain seperti halnya Allah berbuat baik terhadapmu." Quran surat Al-Qasas ayat 77. Ihsan adalah seorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya, dan jika ia tidak mampu melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. Ihsan juga merupakan puncak ibadah dan akhlak yang senantiasa menjadi target seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab ihsan menjadikan kita sosok yang mendapatkan kemuliaan darinya. Sebaliknya, seorang hamba yang tidak mampu mencapai target ini akan kehilangan kesempatan yang sangat mahal untuk menduduki posisi terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya juga akan menjelaskan konsep insan kamil. Menurut Ibnu Arabi, ada 2 tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Pertama, tingkat insan kamil, mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian. Artinya mereka menyaksikan Tuhan, mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Nah, kedua, manusia beragama pada umumnya, mereka mengimani Tuhan dengan cara mendefinisikan. Artinya mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat dan nama-nama Tuhan atau Asmaul Husna. Jadi insan kamil pada umumnya diartikan sebagai manusia yang sempurna, baik dari segi wujud dan pengetahuannya. Kesempurnaan dari segi wujud ialah karena dia merupakan manifestasi sempurna dari citra Tuhan yang dirinya tercermin nama-nama dan sifat Tuhan secara utuh. Adapun kesempurnaan dari segi pengetahuannya ialah karena dia telah mencapai tingkatan kesadaran tertinggi, yakni menyadari kesatuan esensi dan Tuhan yang disebut makfiat. Baik, selanjutnya pengaruh iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Kaum muslimin mengungkapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan sebagai kesatuan yang utuh. Para ulama mengembangkan ilmu-ilmu Islam guna memahami ketiga unsur tersebut. Kaum muslimin di Indonesia lebih mengenal istilah akidah, syariat, dan akhlak sebagai 3 unsur pokok ajaran Islam. Akidah merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar iman, syariat merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar Islam, dan akhlak merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar ihsan. Jika manusia sudah memahami arti iman dan juga beriman dengan benar, juga menjalani Islam dan rukun-rukunnya dengan istiqomah, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk memahami makna ihsan. Manusia akan mencapai derajat ihsan dengan meningkatkan terus kualitas iman dan Islam dalam dirinya. Dengan begitu menjadi insan kamil bukanlah hal yang mustahil baginya. Karakteristik insan kamil. Insan kamil bukanlah manusia pada umumnya. Menurut Ibnu Arabi menyebutkan adanya 2 jenis manusia,
yaitu insan kamil, dan monster bertubuh manusia. Maksudnya, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia akan menjadi monster bertubuh manusia. Untuk itu, kita perlu mengenali tempat unsur untuk mencapai derajat insan kamil. Di antaranya, jasad, hati nurani, roh, dan sir atau rasa. Bagaimana menjadi insan kamil? Dihubungkan dengan iman, Islam, dan ihsan, maka untuk mencapai martabat insan kamil, keimanan kita dengan mengimani rukun iman harus benar dan kokoh. Peribadatan kita dengan menjalankan rukun Islam harus dijalankan dengan benar, ikhlas dan bersungguh-sungguh. Dan semua ibadah dan amal sosial yang kita lakukan harus mencapai tingkat ihsan. Untuk mengokohkan keimanan kita, maka keimanan kita tidak sekedar percaya, tetapi harus mencapai tingkat yakin. Untuk menapaki jalan insan kamil terlebih dahulu, kita perlu mengingatkan kembali tentang 4 unsur manusia, yaitu jasad atau raga, hati, roh, dan rasa atau sir. Keempat unsur manusia ini harus difungsikan untuk menjalankan kehendak Allah. Hati nurani harus dijadikan rajanya dengan cara selalu mengingat Tuhan. Jika sudah secara benar menjalankan 4 unsur tersebut, lalu mengokohkan keimanan, meningkatkan peribadatan, dan membaguskan perbuatan, sekaligus menghilangkan karakter-karakter yang buruk. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.